Di video kali ini kita akan belajar dan mengetahui tentang struktur utama di dalam sebuah tulisan. Secara sederhana dan paling mendasar, struktur utama dalam kepenulisan tentu saja ada 3. Ada pembuka, isi, dan juga penutup. Apapun bahasanya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut opening, discussion, closing. Sama saja. Pembukaan atau pembuka tentu saja itu untuk membuka tulisan kita, untuk memberikan gambaran terhadap pembaca tentang apa yang akan kita bahas. Secara sederhana seperti itu. Lalu kemudian isi. Di bagian isi inilah kita memberikan penggambaran, analisa, kita memberikan deskripsi yang sedetail mungkin, sebanyak mungkin, selengkap mungkin tentang isi atau ide tulisan kita. Itu di dalam isi. Di dalam penutup, kita memberikan penutup, kita merangkum apa yang sudah kita tuliskan, kita menyajikan lagi hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada pembaca di dalam penutup. Secara sederhana seperti itu. Tetapi di zaman sekarang ini terdapat banyak sekali perubahan, termasuk di dalam hal kepenulisan. Pembuka bisa dilakukan, bisa dituliskan secara lebih ringan, lebih mengalir, lebih sederhana, bergaya naratif. Bahkan dengan membuka tulisan dengan cerita, itu tidak masalah di zaman sekarang. Tidak selalu kemudian karena kita membuka tulisan kita dengan cerita, lalu tulisan itu pasti tulisan cerita atau tulisan fiksi gitu, tidak selalu. Banyak sekali di media-media online, di surat-surat kabar, tulisan-tulisan yang sebenarnya temanya berat, tetapi bisa disajikan dengan gaya yang ringan. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang sedang marak terjadi di dalam dunia kepenulisan. Intinya adalah banyak sekali perkembangan dan juga perubahan di dalam dunia kepenulisan di masa sekarang. Seperti itu tadi contohnya, masalah gaya pembukaan sebuah tulisan. Apalagi yang membedakan contohnya? Panjang pendek paragraf. Satu paragraf tidak melulu harus seperti katakanlah ketentuan baku di dalam bahasa Indonesia atau di dalam kepenulisan masa dahulu, bahwa satu paragraf harus 3-5 kalimat. Tidak selalu. Terkadang ada satu paragraf hanya 1 kalimat atau 2 kalimat. Apa yang membedakan, apa yang membuat ada gaya paragraf seperti itu? Tentu saja jenis-jenis tulisan yang akan kita pakai. Tentu saja itu tergantung dengan gaya tulisan yang akan kita pakai. Dan masih banyak hal lainnya. Lalu apa yang membedakan gaya kepenulisan di masa dahulu dengan di masa sekarang? Kalau saya boleh merangkum dan menyimpulkan ke dalam satu kalimat, perbedaannya adalah bahwa di masa sekarang tulisan-tulisan itu lebih fleksibel. Tulisan-tulisan tidak harus melulu hadir dalam bentuk yang kaku. Judul-judul tulisan, walaupun itu tulisan non-fiksi seperti esai, seperti artikel, tidak melulu harus panjang, berbelit-belit, menggunakan kata-kata yang sulit. Tidak. Di dalam kelas kepenulisan online ini nanti, kita akan mencari tahu bersama-sama gaya-gaya apa saja yang bisa kita lakukan, perubahan-perubahan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap gaya tulisan kita. Sekali lagi, ini bukan hanya soal bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi soal bagaimana nantinya tulisan teman-teman semua bisa lebih menarik, bisa lebih mudah untuk dibaca orang, mudah dipahami oleh si pembaca. Dan sekali lagi, supaya ide-ide yang teman-teman tuliskan bisa ditangkap dengan mudah oleh teman-teman yang ada di luar sana yang membaca tulisan teman-teman semuanya. Begitu dulu kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menulis.